Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar Anda kabar terbaik atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang indah ini kita akan mengulas tentang bagaimana sebenarnya membangun kaidah-kaidah di atas prinsip tauhid yang sahih. Di dalam Hasanah Sufi, sesungguhnya kalau kita lihat dari sejarah, kaum Sufi ini telah membuat kaidah yang jauh dari bid'ah dan relevan dengan ajaran tauhid yang telah diwariskan oleh generasi salaf dan ahli sunnah. Tidak ada rekayasa atau penyimpangan di dalamnya. Kaum Sufi generasi awal sungguhnya adalah para penganut dan pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tujuan hidup mereka adalah beribadah karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Sufi mengetahui yang jadi hak Allah, dan mereka telah membuktikan hal-hal yang menjadi predikat wujud dari segala yang ada. Oleh sebab itu Al-Junaid misalnya, pemuka Thariqat, berkata, tauhid adalah menunggalkan yang maha dahulu atau qidam dari yang datang kemudian atau kudus. Teman-teman semua, para syekh golongan Sufi membangun aturan dasar tauhid dengan argumentasi yang jelas dan bukti-bukti yang konkret. Sebagaimana dikatakan misalnya Ahmad bin Muhammad al-Juraili radhiyallahu anhu, siapapun yang berpijak pada ilmu tauhid yang tidak didasari oleh pembuktian dari bukti argumentasinya akan disirnakan oleh bujuk yang mendahului dalam hasrat kebinasaan. Ungkapan Syekh ini dimaksudkan bahwa barang siapa yang bertaklid dan tidak merenungkan dalil-dalil atau bukti tauhid, maka ia gugur dari tradisi yang menyelamatkan. Sungguhnya orang yang demikian ini akan terjerumus di dalam jurang kehancuran. Sementara orang yang mau merenungkan tulisan dan keunggulan kalimat-kalimat mereka, ia akan menemukan kumpulan ucapan dan rincian memberikan kekuatan kontemplatif, bahwasanya kalangan manapun tidak bisa membatasi diri lewat angan-angan dalam pembuktian dan tidak memasuki tahap pencarian secara menyimpang. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar Asyibli, seorang sufi besar, mengatakan, Allah adalah yang esa, yang dikenal sebelum ada batas dan huruf. Subhanallah, maha suci Allah, tidak ada batas bagi zatnya dan tidak ada huruf bagi kalamnya. Dilanjutkan oleh Ruwaim bin Ahmad saat ditanya mengenai fardu pertama atau kewajiban pertama seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Ruwaim mengatakan makrifat. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ibnu Abbas menafsiri illa liya'budun yang dimaksud adalah illa liya'rifun, kecuali untuk makrifat kepadaku. Makrifat artinya mengenal zatnya Allah secara mendalam. Bahkan di dalam kalangan sufi, perkenalan itu dilanjut dengan sebuah persahabatan, kira-kira begitu teman-teman. Jadi menganggap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai teman karib yang menemani di setiap saat, menemani di setiap langkah kita sehari-hari. Sufi Al-Junaid berkata, hajat hikmah yang pertama yang dibutuhkan oleh hamba adalah makrifat maklum terhadap kholiknya. Artinya, mengenal sifat-sifat pencipta dan yang tercipta, bagaimana ia diciptakan, sehingga diketahui sifat kholik dari makhluk dan sifat yang qadim dari yang baru. Sang makhluk nantinya harus merasa hina ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kewajiban taat kepadanya. Barang siapa tidak mengenal rajanya atau Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak mengakui terhadap raja dan kepada siapa kewajiban harus diberikan. Sufi Abu Thalib Al-Maghrani mengatakan, akal mempunyai bukti, hikmah mempunyai isyarat, dan makrifat mempunyai syahadat. Akal menunjukkan, hikmah mengisyaratkan, dan makrifat menyaksikan bahwasannya kejernihan ibadah tidak akan tercapai kecuali melalui kejernihan tauhid. Saat Al-Junaid ditanya soal tauhid, jawabnya, menunggalkan yang maha tunggal dengan wujud wahdaniyahnya lewat kesempurnaan ahadiyahnya, bahwa dialah yang esa, yang tiada beranak dan tidak diperanakkan. Dengan kontra terhadap antagoni, keraguan dan keserupaan, tanpa upaya menyerupaan dan bertanya, bagaimana, tanpa proyeksi dan pemisalan. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Abu Bakar Az-Zahir Abadi ditanya tentang makrifat, jawabnya seperti ini kawan-kawan. Makrifat adalah nama, artinya wujud pengagungan dalam kolbu kita yang mencegah dirimu dari penyimpangan dan penyerupaan. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid inilah yang menjadi dasar, paling dasar seorang muslim, di mana dari dasar itu dibangunlah satu bangunan yang namanya bangunan keyakinan terhadap apapun juga, bangunan dari syariat dan semua ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini. Bagi seorang sufi, tauhid berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluk dan tidak kontra dengan sifat-sifatnya. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Husain bin Mansur Al-Halaj, sufi besar, juga menegaskan, Al-Qidam hanyalah baginya. Segala yang fisik adalah penampilannya. Yang tampak benda ini menetapkannya. Yang piranti mengintegrasikannya. Kekuatannya berada di dalam genggamannya.
hal-hal yang tersusun waktu, waktulah yang memisahkannya, dan yang ditegakkan oleh selainnya, maka bencanalah yang menyentuhnya. Hal-hal yang terbuat oleh khayal, ya maka akan menaikkan tahapan kepadanya. Dan siapa yang berbicara soal tempat dengan berjumpa dengan kata di mana, sungguh Allah Maha Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak dilindungi oleh sesuatu di atas dan tidak pula dikecilkan oleh yang di bawah. Allah tidak menerima batas dan tidak dicampuri keseluruhan. Dia tidak ditemui oleh yang ada, juga tidak dihilangkan oleh yang tiada. Sifatnya tidak memiliki sifat, pekerjaannya tidak memiliki cacat, adanya tak terjangkau, suci dari ihwal prasangka makhluknya. Bahkan makhluk tidak mencampurinya, dan dalam pekerjaannya tidak ada yang memasukinya. Dia menjelaskan kepada makhluk melalui kitabnya, sebagaimana makhluk itu mengenal penjelasannya melalui kejadian baru atau hudusnya. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membahas lebih jauh tentang sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, terasa bahwa bahasa ini sungguh sangat terbatas, kawan-kawan. Oleh sebab itu, kebanyakan kaum sufi membahasakan apa yang dirasakan, apa yang diketahuinya melalui bahasa-bahasa puisi. Dan apabila dijelaskan secara deskriptif dengan bahasa akal, otomatis yang terjadi adalah keterbatasan bahasa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk memasuki tahap demi tahap perjalanan suluk atau salik ini. Ini sesuai dengan kadar akal pikiran kita, sesuai dengan kadar dari pemahaman kita. Jangan sampai kita memasuki sampai pada akhirnya memasuki dunia tasawuf sampai ke tahap kebingungan yang mendalam, sampai pada akhirnya kita akan tersesat di jalan agama. Agama tidak menganjurkan kita untuk melalui jalan yang sulit, akan tetapi kita wajib mengimani hal-hal yang sudah ditegaskan dalam rukun iman. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengimani adanya Allah, mengimani adanya malaikat Allah, mengimani adanya kitabullah, mengimani adanya takdir qada dan qadar hari akhir. Ini semua menjadi dasar keyakinan kita yang tidak boleh dibantah oleh akal pikiran. Pembantahan akal pikiran oleh kaum filsafat, oleh ilmu filsafat, hanya boleh dilakukan saat ada pembimbing yang membimbing seseorang untuk mendebatnya, dan juga ada pencerahan-pencerahan yang pada akhirnya mengantarkan seseorang itu tidak menjadi al-kafir, tidak menjadi kafir, kufur dari pemahaman pengetahuan yang jelas dan tegas. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap huruf adalah ayatnya, wujud adalah ketetapannya, makrifat adalah tauhidnya, dan tauhidnya adalah
perbedaannya dengan makhluknya. Segala yang tergambar oleh khayal selalu berbeda dengannya. Bagaimana bisa dia menempati sesuatu yang darinya sesuatu itu bermula, atau dia kembali pada sesuatu padahal dialah yang memunculkannya? Allah tidak bisa dibandingkan dengan dugaan. Kedekatannya adalah karomahnya. Ketinggiannya adalah sesuatu yang tidak berukur ketinggian. Kedatangannya tanpa berpindah. Allah lah yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin, yang dekat dan yang jauh, yang tiada sesuatu pun yang menyamainya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sufi Yusuf bin Al-Husain mengatakan, ada seseorang berdiri di antara dua sisi Dzunun al-Misri, seorang sufi. Orang itu bertanya, berilah aku kabar tentang tauhid. Apa sebenarnya tauhid itu? Dzunun menjawab, tauhid berarti Anda tahu bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal tanpa campur tangan. Ciptaannya terhadap makhluk tanpa perlu masukan. Sebab langsung bagi segala sesuatu adalah ciptaannya. Dan tak ada sebab langsung bagi ciptaannya. Seluruh langit tertinggi dan bumi terendah tak ada yang mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk yang terproyeksi dalam khayal Anda, maka Allah justru berbeda dengannya. Al-Junaid mengatakan, tauhid adalah ilmu agama. Tauhid adalah ilmu Anda dan ikrar Anda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal dalam azalinya. Tak ada duanya dan tak ada sesuatu pun yang mengerjakan aktivitas atau pekerjaannya. Demikian kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tauhid. Tauhid adalah dasar bagi kita semua untuk beribadah. Tauhid yang sungguhnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صبرت صبرا حلوا جميلا صبرت صبرا